Assalamualaikum adik-adik semua. Perkenalkan, nama aku Kak Mutia. Hari ini Kak Mutia ingin menceritakan kisah Nabi Saleh alaihissalam. Penasaran kan? Yuk sama-sama dengarkan. Jadi adik-adik, kaum Tsamud adalah kaum yang hidup setelah kaum Ad. Kaum ini berasal dari kabilah Arab. Seperti yang adik-adik lihat, mereka kaum yang memiliki kemiripan yang sama dengan kaum Ad. Mirip dari mana ya kak? Seperti yang kalian di gambar ini, salah satu dari mereka sangatlah kasar terhadap yang lemah, persis seperti kaum Ad zaman dahulu. Kaum Tsamud memiliki peperawakan yang besar dan banyak memiliki keahlian seperti bertani dan juga memahat. Banyak anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Namun sayangnya, mereka ini tidak mau taat kepada Allah. Mereka malah menyembah berhala-berhala yang mereka pahat. Mereka berdoa dan mempersembahkan korban-korban untuk berhala-berhala itu. Suatu hari Nabi Saleh mendatangi para kaum Tsamud. Wahai saudaraku kaum Tsamud, aku Saleh, aku datang kepada kalian untuk mengajarkan ajaran baru. Apakah kalian mau mendengarnya? Tanya Nabi Saleh. Ajaran apakah itu? Tanya mereka. Sembahlah Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Dialah tempat untuk meminta, memohon ampun serta pertolongan dari setiap kesulitan. Jawab Nabi Saleh. Mendengar jawaban Nabi Saleh, salah satu dari mereka berkata kepada Nabi Saleh, "Kami tidak mungkin menyembah Allah." Jawabnya, "Karena kami sudah punya Tuhan sendiri, patung-patung yang sudah disembah oleh nenek moyang kami. Kami tidak mau menerima Tuhanmu itu yang asing bagi kami." Lanjut jawabnya, "Hendaknya kalian juga bersikap adil dan saling mengasihi terhadap sesama manusia, terutama kepada fakir miskin dan makhluk lain yang lemah. Janganlah kalian berbuat zalim," ucap Nabi Saleh. Mendengar perkataan Nabi Saleh, mereka merasa kesal dan berkata, "Hentikan khutbahmu itu, Saleh. Lagi pula siapa sebenarnya kamu?" tanya mereka. "Namaku Saleh, aku seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama yang benar, yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Nabi Saleh. "Bohong, kami tidak percaya kepadamu," jawab salah satu dari mereka. "Sungguh, aku tidak berbohong. Aku diutus oleh Allah untuk memperingatkan kalian agar kembali menyembah Allah," jawab Nabi Saleh. "Aku tidak mengharapkan imbalan apapun," lanjut jawab Nabi Saleh. "Hei Saleh, sebelum engkau menunjukkan mukjizatmu, kami tidak akan percaya. Maka datangkanlah sebuah mukjizat jika engkau memang benar utusan Allah," tantang mereka. Nabi Saleh yang mendengar tantangan tersebut akhirnya berdoa kepada Allah. "Ya Allah, kaumku memintaku agar menunjukkan suatu mukjizat yang menandakan bahwa aku adalah utusanmu. Setelah itu mereka bersedia mempercayaiku, ya Allah. Kabulkanlah permintaan mereka." Lalu Nabi Saleh memukulkan tangannya pada permukaan batu yang ada di depannya. Setelah itu, bekas pukulan tangannya pada batu tersebut retak secara cepat dan batu itu meledak, mengeluarkan seekor unta betina dewasa dari batu tersebut, dan semua terkejut melihat kejadian tersebut. Setelah melihat kejadian tersebut, akhirnya mereka percaya dan berkata kepada Nabi Saleh, "Baiklah,
Sekarang kami percaya dan beriman kepada Allah Tuhannya Saleh. Namun, salah satu dari mereka ada yang juga tetap tidak percaya dan menganggap bahwa Nabi Saleh adalah seorang penyihir. Ayo, kita pergi saja dari sini. Saleh tukang sihir dan pembohong, ucap salah satu dari mereka. Kemudian, Nabi Saleh berpesan kepada kaum Tsamud tentang unta ajaib itu. Wahai kaum Tsamud, ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu, kata Nabi Saleh. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Lanjut, kata Nabi Saleh. Tunjuklah di antara kalian orang yang bisa dipercaya mengurus unta ini. Gembalakan dia di ladang manapun yang dia suka. Berilah minum unta itu dari sumber air kalian, bergantian dengan kalian, ucap Nabi Saleh. 1 hari untuk unta itu dan 1 hari untuk kalian. Kalian boleh meminum susu dari unta itu. Air susunya cukup untuk kalian semua. Lanjut, Nabi Saleh berkata kepada mereka. Lalu sejak saat itu, unta betina ajaib menjadi bagian dari kaum Tsamud. Lalu orang-orang Tsamud secara bergantian memerah susunya unta tersebut. Akan tetapi, ternyata ada beberapa orang yang tidak menyukai unta ajaib itu. Hingga pada suatu malam, ternyata seseorang membunuh unta ajaib itu. Lalu keesokan harinya, kaum Tsamud gempar mengetahui unta ajaib telah mati. Salah satu dari mereka berkata, "Oh tidak, siapakah yang melakukan semua ini?" Lalu, sekarang tidak ada lagi unta yang bisa kita minum susunya, kata lainnya. Lalu, Nabi Saleh segera datang saat mendengar unta ajaib telah terbunuh. Nabi Saleh bertanya kepada kaum Tsamud, "Wahai kaum Tsamud, siapakah yang telah membunuh unta ini? Bukankah aku telah mengingatkan kalian semua agar tidak menyakiti unta ini?" tanya Nabi Saleh. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Yang membunuh unta ini pastilah salah satu di antara kami, tapi kami tidak tahu siapa orang itu," jawab mereka. Akhirnya salah satu dari mereka mengakui kejahatan mereka sambil berkata, "Hai Saleh, kamilah yang membinasakannya. Karena untamu itu telaga menjadi kotor dan banyak orang-orang tergila-gila pada air susunya," kata mereka. "Apakah kalian tidak ingat, aku telah memberitahukan pada kalian bahwa jangan sekali-kali kalian mengganggu unta itu, apalagi sampai membunuhnya?" Peringat Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. "Kalau kalian melakukannya, berarti kalian siap menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Nabi Saleh. Mendengar hal itu, malah membuat mereka tertawa sambil berkata, "Hahaha, mana mungkin Tuhanmu bisa mengirim azab," kata mereka. "Wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu jika betul kamu adalah seorang utusan Allah," kata mereka. Setelah mendengar perkataan mereka, Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Saleh. "Wahai kaum Tsamud, Allah memberitahukan kepadaku 3 hari lagi datang azab untuk kalian sebagai balasan perbuatan kalian atas unta ajaib itu. Maka bersukarialah kalian di rumah selama 3 hari," kata Nabi Saleh kepada mereka. Setelah peristiwa itu, kaum Tsamud menjalani kehidupannya seperti biasanya. Tapi, diam-diam, mereka gelisah memikirkan apa yang akan terjadi nantinya.
Di hari pertama hingga ketiga, alam masih seperti biasanya, tenang dan damai, tak ada keributan. Setelah 3 hari berlalu, dunia menjadi gelap gulita, dipenuhi angin badai dan petir di mana-mana, hingga membuat kaum Samud khawatir ketakutan. Seiring dengan suara gemuruh dari langit, muncul gempa yang tak kalah dahsyat. Seketika mayat bergelimpangan di mana-mana dan wilayah kaum Samud luluh lantak tak tersisa. Nah, itulah akhir dari cerita Nabi Soleh alaihissalam. Bagaimana? Seru kan? Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan nantikan kisah selanjutnya dari Kak Mutia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.